Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita. Khususnya nikmat yang sangat besar adalah nikmat iman yang masih mencengkram kuat dalam diri kita. Terutama kita mampu menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Ini luar biasa besar. Jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuh saja itu luar biasa pahalanya. Kata Nabi, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini tidak diwajibkan 2 rakaat sebelum subuh, apalagi sholat wajibnya, apalagi sholat subuhnya jauh lebih utama dari itu. Makanya kenapa terasa berat, Pak? Kenapa terasa berat menjalankan ibadah sholat berjamaah itu? Karena pahalanya besar. Bahkan bukan ketika menjalankan sholatnya saja yang besar, langkahnya saja itu sudah bernilai pahala di hadapan Allah. 1 langkah menghapus dosa, 1 langkah mengangkat derajat. Kenapa kok baru langkahnya loh sudah menghapus dosa? Karena kita sudah mengalahkan hawa nafsu kita, Pak. Ketika melangkahkan kaki dari rumah menuju mushola, menuju masjid, itu kita sudah mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi bukan semata-mata kita menjalankan ibadah sholat berjamaahnya, itu juga pahala berbeda. Jadi baru keluar saja itu pahalanya sudah luar biasa besar. Apalagi kalau kemudian kita sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah. Kata Nabi itu kan, man sholat isya fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'annama sholat nisfal lail, dia seperti sholat separuh malam. Wa man sholat subuh fi jama'atin faka'annama sholat lail kullahu, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia sama dengan melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk. Gak mampu kita, Pak, untuk menjalankan ibadah semalam suntuk, berat. Makanya menjalankan sholat berjamaah subuh saja itu sudah pahalanya luar biasa besar. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan contoh tauladan kepada kita. Salah satu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah, khususnya di bulan-bulan yang Allah muliakan, di bulan Muharram, kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ini merupakan bulan-bulan yang utama. Bulan Dzulhijjah terutama itu merupakan bulan yang utama. Salah satunya nanti akan kita bahas sama-sama berkaitan dengan pembahasan kurban. Dan pada hari Idul Kurban itu tidak ada amalan yang paling mulia di hadapan Allah, atau tidak ada amalan yang paling Allah cintai kecuali menumpahkan darah, yaitu kurban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini setiap tahun terbiasa berkurban, Bapak Ibu. Jadi saya secara pribadi belum menemukan riwayat Rasulullah itu absen atau alpa 1 kali saja beliau tidak berkurban pada hari raya Idul Adha. Jadi beliau senantiasa berkurban setiap tahun. Kenapa? Karena utamanya keutamaannya ini luar biasa.
Dan kurban ini merupakan ibadah yang unik, luar biasa. Saking utamanya kurban, Rasulullah SAW itu sampai memberikan pahalanya kepada kita. Ketika beliau menyembelih kurban, ya Allah, ini kurban dari Muhammad, satunya itu untuk keluarga Muhammad. Kemudian menyembelih lagi, ya Allah, ini kurban dari Muhammad dan untuk umat Muhammad. Ibadah-ibadah yang lain kita tidak mendapatkan pahala yang secara khusus dikurbankan oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah menginginkan setiap umatnya itu mendapatkan pahala kurban. Sehingga wajar kalau di hadis awal tadi kita baca, man wajada sa'atan walam yudhaha fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban kemudian tidak berkurban, maka tidak usah dekat-dekat ke tempat sholat kami, kata Rasul. Biasanya kan dianjurkan nih tadi, ayo sholat berjamaah, ayo sholat ke lapangan, ayo sholat ke masjid, ayo sholat ke musola. Tapi orang yang nggak mau berkurban, ketika ia memiliki kemampuan, sudah deh, nggak usah berangkat ke masjid, nggak usah berangkat ke musola, nggak usah mengikuti sholat Id. Padahal sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu orang yang sedang haid, sedang nifas, itu dianjurkan untuk hadir. Tapi orang yang enggan berkurban, tapi dia memiliki kemampuan, kata Nabi, dah nggak usah dekat-dekat. Artinya kalau Nabi saja sudah tidak mengizinkan, lantas siapa yang mengizinkan kita untuk pergi ke masjid, mengizinkan kita pergi ke musola? Padahal pergi ke musola ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Ini menunjukkan kalau pahala kurban ini begitu besar, Pak. Pahala kurban ini begitu besar. Bukan sekedar pahala dagingnya. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Bukan daging, bukan darahnya yang sampai, tapi ketakwaannya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Had ayat 37. Bahkan surat Al-Kautsar itu sampai seperti mengungkit-ungkit ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguhnya aku sudah memberikan nikmat yang banyak, fasholli, ayo sholat, wanhar, dan berkurbanlah. Kamu sudah dikasih sehat, kamu kasih keluarga, kamu punya istri, kamu punya suami, kamu punya mobil, kamu punya rumah. Ayo berkurban. Toh nggak besar kok. Dan Nabi mencontohkan tidak besar. Nabi tidak senantiasa mencontohkan dengan unta, kerbau, enggak. Nabi senantiasa berkurbannya itu kambing atau domba. Kenapa Nabi mencontohkan dengan cara yang seperti ini? Agar kita mampu, Pak. Agar kita bisa menjalankan ibadah kurban. Termasuk kenapa yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu yang dijadikan ganti itu adalah domba atau kambing. Agar mudah diakses, agar juga semua kita mampu. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Bisa sampai sapi, kerbau, ataupun unta. Tapi contoh yang diajarkan oleh Rasulullah, beliau mencontohkan sesederhana mungkin. Nah, makanya Rasulullah SAW itu mengatakan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Insya Allah mampu, Pak. Setiap tahun kita berkurban sekedar 1 ekor kambing, dan itu pun bisa cukup untuk satu keluarga, bahkan sampai sudah meninggal. Kenapa demikian? Ketika Nabi, ya Allah, ini kurban 1 ekor kambing untuk aku dan keluargaku, itu cukup. Keluarga Nabi bahkan sudah ada yang wafat. Termasuk umat Nabi, termasuk waktu itu sudah ada umat Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Jadi pahalanya sampai 1 ekor kambing saja itu bisa cukup. Apalagi kemudian dia tambah. Apalagi ditambah misalnya sampai 1 ekor sapi, kemudian 1 ekor unta, atau bahkan lebih dari itu. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal kemudian yang perlu kita perhatikan dalam kurban. Yang pertama adalah kurban itu harus usia berapa sih? Nah, jangan sampai kita berkurban kemudian ternyata kok usianya belum sampai, kok belum sah misalnya. Kenapa? Karena tetap ada aturan-aturannya. Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnatan illa ayya sura alaikum fatadbahu jaz'atan minad dha'ni, rawahu Muslim.
Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jaza'ah minallah nih, dari domba. Musinnah ini berapa sih? Jadi musinnah itu setiap hewan itu beda Pak usia musinnahnya. Musinnahnya kalau mungkin di Jawa itu mengatakan musinnah itu usia poel. Musinnah itu bisa berasal dari kata sana yang memiliki arti tahun, juga bisa dari kata sinun yang artinya gigi. Tapi musinnah itu di sini yang disepakati adalah ketika kambing itu usianya lebih dari 1 tahun, sudah beranjak tahun kedua, itu musinnah. Sapi itu usia 2 tahun, beranjak tahun ketiga, itu musinnah. Kemudian onta usia 5 tahun, beranjak tahun ke-6, itu musinnah. Jadi kata Nabi tidak boleh kurang dari ini. Dan perhitungannya itu menggunakan perhitungan hijriah. Jadi dalam ibadah Islam itu perhitungannya bukan hitungan Masehi, bukan Januari, Februari, bukan. Tapi Muharram, Safar, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kambing itu lahir bulan Dzulqa'dah tahun lalu, maka sudah bisa Pak dibuat kurban tahun ini. Kemudian kalau sulit mendapatkan itu, maka boleh jada'ah. Tapi khusus jada'ahnya minabok nih, khusus domba. Jada'ah itu berapa usianya? 6 sampai 1 tahun. Tapi itu pun kalau kemudian kondisinya sulit. Jadi kalau kemudian kambing jenis apapun, mau kambing etawa, kambing kacang, domba, itu usia musinnahnya adalah 1 tahun, 1 tahun lebih, beranjak tahun kedua. Kemudian sapi yang sulit memang ketika kita mencari sapi Pak. Kalau kemudian kita nggak paham, apalagi kayak sekarang itu banyaknya sapi bergemukan, kayak limusin, itu banyak usia 22 bulan itu sudah gemuk sekali, besar sekali. Domba, kalau domba masih bisa Pak, karena masuk usia jadahnya tadi, misalnya kambing 1 tahun misalnya, atau 10 bulan, itu sudah besar sekali kalau perawatannya bagus. Beda dengan sapi-sapi yang di kampung, itu bahkan kadang 2,5 tahun itu udah sama, kelihatannya masih kecil. Kalau jenis sapi seperti limusin, itu 22 bulan, itu sudah besar sekali Pak. Bisa 23 harganya, 23 juta, bahkan lebih harganya. Tapi yang diperuntukkan berdasarkan hadis tadi ini bukan masalah besar dan kecilnya, tapi berdasarkan usianya. Makanya memang idealnya adalah ada istilahnya kayak akte kelahirannya, tapi karena kan kita sulit, maka dalam hewan itu ada ciri-ciri khusus sebenarnya. Salah satunya adalah tanggal giginya, atau giginya dari gigi susu sudah berganti. Kalau sapi itu usia tahun kedua atau usia 2 tahun masuk tahun ketiga, itu memang gigi seri depan itu berganti Pak. Kemudian tahun ketiga itu kan ada 8 ya kalau nggak salah gigi sapi itu. Maka sampingnya ada yang tanggal yang ganti. Sampai usia tahun keempat itu setiap tahun gigi sapi itu berganti. Jadi kalau kemudian kita mencari sapi 2 tahun itu gigi depan itu hanya berganti. Kemudian 3 tahun ada 4 gigi yang kemudian sudah berganti. Biasanya barengan Pak. Istilahnya gigi serinya itu berbarengan. 2 gigi biasanya yang tanggal kanan kiri. Nah, jadi kalau kemudian sudah berganti, giginya minimal 2 gigi yang berganti atau gigi depan, ada yang tanggal lah, ada yang berganti dari gigi susu ke gigi seri yang sudah kokoh, maka itu sudah boleh dijadikan kurban. Biasanya orang para pedagang, para belantik biasanya ciri-cirinya untuk mengetahui ini usia musinnah adalah dilihat giginya, sudah tanggal atau tidak, sudah well atau tidak. Dan kita memang harus paham, jadi bukan sekedar besarnya, secara usia sudah masuk. Kalau kemudian tidak masuk usia ini, khawatirnya tidak masuk kepada ibadah kurban, hanya masuk kepada sedekah biasa. Itu hanya masuk kepada sedekah biasa. Kalau kemudian misalnya kita mencari harga yang di bawah 21 juta misalnya, di bawah 20 juta,
usahakan jangan cari sapi limusin Pak Ibu. Biasanya usia sapi limusin di bawah harga itu belum usia 2 tahun. Kalau sapi Jawa karena pertumbuhannya lebih lambat daripada limusin, biasanya bahkan harga 19 itu sudah ada yang masuk. Tapi sekarang kan jarang Pak yang kurban, kalau di kota itu usianya harganya 19, rata-rata 20 ke atas. Tapi 20 pun ya masih banyak yang belum, kalau penjual kan kadang hanya ngambil untung Pak, yang penting laku sapinya. Tapi kita yang mau berkurban atau khususnya panitia yang ngurus ini itu harus benar-benar paham. Ini dipastikan Pak, ini usianya 2 tahun. Tapi tidaknya dilihat, diperiksa giginya. Kemudian yang kedua, selain kemudian kita periksa usianya, kita lihat sapi ini atau hewan ini cacat tidak. Karena ada beberapa cacat yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah. Yang pertama adalah buta, baik buta sebelah atau buta kedua matanya, kemudian sakit dan jelas sakitnya, kemudian yang ketiga adalah pincang dan tampak jelas pincangnya, yang keempat kurus banget Pak, yang kurus banget, kayak kurang gizi dan sebagainya. Maka ini yang mempengaruhi kesahan hewan kurban. Lantas bagaimana kalau kemudian ketika kita membeli baru turun dari mobil patah? Kan sudah kita niatkan bismillah, kita sudah beli, maka itu tetap sah Pak. Jadi hewan kurban yang sudah ditentukan sebagai hewan kurban kemudian cacat, maka tidak harus diganti dengan hewan lain. Misalnya sapi atau kambing datang tiba-tiba matanya buta, tapi kita ketahui buta itu butanya itu setelah kita beli, sudah intinya setelah ditentukan sebagai hewan kurban. Mau belinya hari ini ataupun 2 hari sebelum hari raya, misalnya kita beli nih ke pedagang, Pak ini saya beli yang untuk kurban, kan sudah ditentukan, kita beli kondisinya sehat. Nah, qadarullah ketika hendak diangkut, lu kok buta matanya, lu kok patah kakinya misalnya, itu tetap sah. Jadi tidak mempengaruhi kalau sudah ditentukan. Tapi kalau belum ditentukan sebagai hewan kurban, misalnya kakinya patah, itu tidak sah. Atau sebelum ditentukan matanya buta, itu tidak sah. Atau kalau kurus banget sudah nggak mungkin Pak 1 bulan menyebabkan gemuk, itu nggak mungkin. Atau 1 bulan menyebabkan kurus banget, nggak mungkin. Jadi yang memungkinkan berubah adalah sakit misalnya, itu memungkinkan. Jadi kalau kondisinya sudah ditentukan sebagai hewan kurban, kecuali karena kesalahan pemilik, kesalahan kita, wah ini kan nggak apa-apa, tiba-tiba kita pukul gitu, kita dorong supaya patah misalnya, itu nggak saya tentukan hewan ini supaya murah belinya, itu beda bab nanti. Tapi yang jelas pada umumnya 4 cacat ini tidak diizinkan untuk dijadikan hewan kurban. Kenapa? Akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita persembahkan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara hewan kurban, dan selain hewannya ada juga anjuran bagi kita ketika sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, bulan Idul Adha, hari raya tanggal 10. Ketika sudah memasuki tanggal 1 dan sebelum itu kita sudah niat kurban, maka kita dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan juga tidak memotong rambut. Biarkan aja 10 hari itu. Jadi kalau kemudian memotong kapan? Sebelum tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Kalau kemudian sebelumnya nggak ada niatan kurban, tanggal 1 kita potong rambut atau potong kuku, tanggal 2 tiba-tiba tanggal 9 kita ada rezeki, maka tidak masalah Pak. Kalau hari ini kita bulan Dzulqa'dah kan sudah ada niatan kurban, maka mulai tanggal 1 sudah tidak diizinkan untuk memotong kuku. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki niat atau hajat untuk berkurban dan sudah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka jangan potong kukunya, jangan potong rambutnya. Rambut kita Pak, kuku kita, bukan sapinya. Nah, tapi kalau kemudian tanggal 1 itu kita potong, saya salah nggak?
Kemarin kan tanggal 1 potong kuku, cukur rambut, tapi belum ada niatan untuk kurban karena nggak ada uang misalnya. Qadarullah tanggal 10, bahkan tanggal 10-nya misalnya kita punya uang untuk kurban, ya boleh Pak. Atau punya uang tapi nggak ada niat sebelumnya, ya boleh. Tidak masalah. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu sekarang sudah tabungan kurban atau sudah membeli, maka nanti mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah idealnya tidak memotong kuku. Kalau mau memotong, dipotong sebelum itu. Jadi kalau kemudian setelah dipotong hewannya, baru kemudian kita boleh memotong. Misalnya tanggal 10 kok hewannya belum dipotong, jangan potong dulu Pak. Tunggu hewan kurban yang kita pilih itu selesai dipotong, baru kemudian kita boleh memotong kuku dan juga boleh cukur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dibhun yalbahu fa idza ahilla hilalan dzulhijjah fala ya'khudha min sya'rihi wala min adfarihi syai'an." Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Dzulhijjah tanggal 1, maka janganlah memotong rambut dan kukunya. Kemudian juga yang tidak kalah penting ini dalam kurban, dan ini sudah memasuki pelaksanaannya. Kalau kemudian kulit kurban itu dijual, bagaimana hukumnya? Maka hukum asal pada dasarnya itu tidak boleh menjual. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'ah jaldan atihata fala atihata lahu." Barang siapa yang menjual kulit kurban, maka sama dengan dia tidak berkurban atau tidak sah kurbannya. Kan eman Pak, gara-gara hewan kurban yang kita persembahkan kemudian kita jual, maka tidak sah kurbannya. Gimana caranya supaya tetap sah? Yang tidak boleh menjual adalah shahibul kurban. Yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkurban. Kalau kemudian misalnya kasihkan aja, kulitnya kasihkan ke siapa gitu. Kasihkan kepada yang berhak nerima. Kenapa? Penerima manfaat kurban itu boleh dikasih kulit plus daging dan tidak harus sama rata Pak. Pembagian hewan kurban tidak harus sama rata. Dan memang pembagian hewan kurban itu tidak diatur secara khusus. Jadi enaknya hewan kurban itu tidak diatur secara khusus berapa bagiannya. Meskipun memang ulama berbeda pendapat dalam pembagian daging kurban ataupun yang berkaitan dengan kurban. Bagaimana kalau kemudian daging kurban disedekahkan semua, dibagikan semua? Boleh. Bagaimana kalau kemudian daging kurban kita makan semua? Ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan hewan kurban kita sembelih Pak, nggak kita bagikan sama sekali. Ada yang membolehkan. Pendapat yang harus ada mensedekahkan, membagikan itu, yang bahkan mewajibkan untuk mensedekahkan itu minimal 1 kilo lah Pak dibagi. Sisanya dimakan sendiri, itu boleh. Meskipun pada umumnya adalah dibagi 3. Yang satu dibagikan kepada fakir miskin, yang sepertiga dibagikan kepada fakir miskin, yang sepertiga dihadiahkan, kemudian yang sepertiganya lagi kita makan sendiri atau kita simpan. Jadi kita berkurban, kemudian kita ambil sepertiga Pak, itu kita simpan, boleh. Wah ya bentar lagi kan hajatan, boleh nggak? Boleh Pak. Meskipun nanti disedekahkan kepada mereka, karena tidak ada aturan secara khusus. Boleh nggak kalau kemudian kita masak dulu nanti dibagikan kepada tamu undangan? Boleh Pak. Tidak ada, artinya dalam pembagian daging kurban tidak terlalu jelimet, asalkan tidak kita jual dagingnya ya ke kurban ya, tidak. Kalau kemudian penerima manfaat boleh Pak. Makanya dalam hewan kurban ini kulitnya pun juga tidak boleh dijual. Misalnya dijadikan upah. Dan ini juga menjadi bagian penting ya, mengupah orang yang bekerja dengan daging kurban, dengan kulit kurban, dengan kepala sapi, dengan kepala kambing, itu tidak boleh. Gimana caranya? Ya sudah, diupah dari yang tidak terkait dan terikat dari hewan kurban. Apakah boleh jagal itu menerima? Boleh, tapi bukan sebagai upah jagal.
Panitia misalnya, sudah dia kerja atau tidak kan tetap menerima Pak, bukan karena bekerjanya, bukan. Apakah boleh panitia kurban menerima lebih? Boleh, tapi bukan status karena jagalnya, bukan karena status dia mengurus kurbannya, bukan karena itu. Oh misalnya karena dia bekerja dapat 2 kilo, yang tidak bekerja 1 kilo, itu beda Pak. Bagaimana? Oh khusus pengurus musola atau khusus jamaah musola kita kasih 2 kiloan, boleh. Bekerja atau tidak kita kasih 2 kilo misalnya, yang bukan jamaah musola kita kasih 1 kilo, itu boleh. Jadi lebih banyaknya itu bukan karena dia bekerja, bukan karena dia ngopeni apa istilahnya, bekerja atau jagalnya, bukan. Oh karena dia bantu nguliti dapat kulitnya, nggak boleh. Oh karena nyembelih dapat kepalanya, tidak. Kemudian apakah boleh kepala diberikan kepada yang nyembelih? Kalau statusnya bukan jagal, boleh. Artinya bukan sebagai upah jagal ya. Oh misalnya karena oh pasti akan kita berikan kepada Ustadz siapa nih, kepada Pak RT nih, nanti untuk kepalanya kita kasih ke Pak RT ya. Baik Pak RT, jadi di awal itu sudah kita tentukan kepalanya kita kasih Pak RT, baik Pak RT yang motong ataupun Ustadz yang motong atau siapapun yang motong, tetap kepala kambing atau kepala sapinya kita berikan. Jadi meskipun dia yang motong, ternyata yang motong Pak RT, tetap diberikan, bukan sebagai upah jagalnya, bukan, tapi karena statusnya adalah status ketua RT misalnya atau ketua musola dan sebagainya. Jadi bukan karena jagalnya. Kalau kemudian karena jagalnya, ini bisa mempengaruhi kesahannya Pak. Dan ini memang yang kemudian harus kita hati-hati dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kemudian yang juga tidak kalah penting, bolehkah hewan kurban itu diberikan kepada non-muslim? Boleh Pak, itu boleh. Jadi artinya kita sampaikan boleh, tidak masalah. Kenapa? Tidak ada kecuali non-muslimnya itu, kafirnya itu adalah kafir harbi Pak. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memerangi kita, maka tidak boleh. Misalnya kayak sekarang kita kurban kemudian kita berikan kepada orang Zionis misalnya sedang memerangi orang muslim di Palestina, itu tidak boleh. Tapi selama kalau di Indonesia kan nggak ada kafir harbi atau non muslim yang memerangi kita, maka boleh. Terkait besarannya terserah berapapun Mbak, terserah berapapun. Artinya untuk pembagian daging kurban tidak ditentukan berapa jumlahnya, mau dimakan semua boleh, asalkan ada yang disedekahkan 1 kilo lah minimal, itu boleh Pak. Gitu. Kemudian mau disedekahkan semua, yang kurban tidak ambil bagian, boleh. Gitu. Jadi tidak ada aturan-aturan secara khusus yang mengikat. Kemudian kita bagikannya setelah dimasak, boleh. Dibagikan mentah, boleh. Jadi enak sebenarnya. Kenapa? Yang paling penting dalam ibadah kurban itu sebenarnya adalah penyembelihannya, dan disitulah utama. Karena kemudian yang paling utama apa sih? Hewannya. Hewan yang paling utama untuk disembelihkan. Di sini juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hewan yang paling utama adalah kambing, bukan onta, bukan, kata pendapat ini. Kenapa? Contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasul adalah menyembelihnya kambing atau domba. Termasuk yang dibuat ganti kepada Nabi Ibrahim adalah kambing atau domba waktu itu. Tapi kemudian menurut pendapat yang lain adalah oh yang lebih utama itu adalah onta, sapi, kambing, kemudian patungan. Kemudian pendapat yang ketiga adalah yang paling banyak dagingnya. Kalau misalnya patungan itu lebih banyak daripada kambing, itu adalah lebih utama. Meskipun pendapat yang paling kuat adalah yang diambil oleh ulama, yang adalah kurban 1 ekor unta, kemudian 1 ekor sapi atau kerbau, kemudian 1 ekor kambing, kemudian kemudian patungan unta, patungan sapi. Ini yang mayoritas lebih utama. Tapi karena kita boleh memilih dimanapun Pak, tidak ada aturan secara khusus. Oh kita nggak penting nih utama atau enggak, yang penting manfaatnya lebih besar. Atau ambil 2 deh, saya ambil 1 ekor kambing, kemudian ikut patungan juga. Atau bahkan 3 nih, 1 ekor kambing, 1 ekor unta, atau 1 ekor sapi, kemudian ikut patungan juga, kita dapat semua. Jadi intinya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang terbaik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa menjalankan ibadah kurban.
Mohon maaf tidak bisa menjelaskan lebih detail dan lebih banyak karena keterikatan dan keterbatasan waktu. Tapi insya Allah sudah kita sampaikan sebagian besarnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin lebih spesifik pertanyaannya berkaitan dengan korban, monggo misalnya ada yang ditanyakan. Untuk memotong rambut itu ya, karena kita untuk satu keluarga. Apakah satu keluarga untuk tidak memotong pada hari itu? Baik, berkaitan dengan potong rambut ya, maka apakah satu keluarga, kalau kemudian satu keluarga tidak potong juga boleh, tapi tetap sebenarnya kan sohibul kurbannya kita Pak, atas namanya, misalnya ini atas nama Bapak Ahmad sekeluarga, sebenarnya yang dianjurkan tidak memotong itu ya kita. Nah, karena ibadah kurban sebenarnya adalah setiap individu muslim dapat anjuran ibadah kurban. Jadi anjurannya adalah setiap kita Pak, mau bapaknya mau anaknya itu dapat anjuran ibadah kurban semua. Jadi bukan, meskipun memang satu pahalanya satu keluarga bisa cukup, satu ekor kambing cukup untuk satu keluarga, tapi kalau kemudian satu keluarga kita kurbankan semua. Tapi berkaitan pertanyaan tadi, memang yang dianjurkan adalah di atas namakan siapa sih kurbannya itu, meskipun pahalanya nanti sampai semua. Yang dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut adalah sohibul kurbannya. Kalau keluarganya boleh Pak, kecuali nanti satu sapi nanti di atas namakan, makanya harus jelas atas namanya nanti siapa. Jadi satu ekor sapi itu memang urunannya maksimal itu 7 orang, onta juga sama ya, jadi urunannya adalah maksimal itu. Jadi yang di atas namakan saja Pak. Kalau yang lain tidak motong juga boleh gitu. Saya karena hati-hati nih nggak ingin motong juga. Nah, tapi tidak, kalau kemudian motong tidak menjadi salahnya. Karena apa? Karena perintah kurban itu adalah untuk kita secara pribadi. Baik. Terkait dengan penyembelihan itu, apakah dianjurkan atau lebih utama manakala si korban itu menyembelih sendiri atau menyembelih kurbannya sendiri? Baik, berkaitan dengan penyembelihan, memang idealnya lebih utamanya itu minimal menyaksikan dan syukur-syukur bisa menyembelih sendiri. Kalau perempuan kan berat Pak untuk menyembelih sendiri, maka minimal itu idealnya adalah dianjurkan menyaksikan Pak, memang minimal menyaksikan. Kalau kemudian kita mampu menyembelih sendiri, memang menyembelih sendiri itu lebih utama. Jadi ketika kita mengalirkan darah untuk Allah, kita menyembelih sendiri, memang anjurannya adalah kita menyembelih sendiri. Sama kayak akikah itu yang dianjurkan adalah orang tuanya sendiri yang menyembelih. Tapi kalau kemudian tidak mampu minta tolong orang lain, itu juga boleh. Dan memang dianjurkan menyaksikan. Kalau tidak mampu menyaksikan, ya tidak masalah juga. Cuman kalau kemudian berbicara utamanya, kita motong sendiri itu jauh lebih utama. Tapi nggak hafal doanya, bisa diajari doanya. Atau doanya yang doain kayak ini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting ada Bismillahnya lah gitu. Ini kurban dari siapa, kemudian diatasnamakan. Jadi bagus Pak pertanyaannya, memang dianjurkan nyembelih sendiri, tapi kan tidak semua orang mampu kurban nyembelih sendiri Pak, apalagi sapi. Butuh mental soalnya. Nah, terima kasih. Apalagi yang takut darah gitu kan. Monggo. Kondisi hewan kurban tadi kan disarankan untuk tidak yang cacat. Bagaimana kalau kita siasati, kalau misalnya kita patungan di saat ternak gitu ya. Jadi itu lahir kita niatkan bahwa ini untuk kurban. Dan setelah 3 bulan dia cacat itu kan sudah bisa dikorbankan. Baik. Kalau kemudian Bismillah ini istilahnya sudah niatkan lahir, tapi kan kalau kambing itu nunggu 1 tahun ya. Karena kita ngejar murahnya misalnya minimal separuh harga, ya maka tidak masalah Pak. Ketika ini sudah ini milik kita dan akan kita kurbankan. Dan ketika lahir kita pastikan tidak kondisi cacat ya. Kan lahir sempurna nih, lahir sempurna, maka tidak masalah, maka boleh kita. Kenapa? Karena ini sudah diniatkan untuk kurban Pak. Kita niatkan untuk kurban, kecuali karena keterbatasan kita. Khususnya ini banyak petani ya. Kalau kita mungkin yang bukan petani, ini sulit untuk melakukan ini. Tapi kalau petani, saya ingin kurban, sehingga dia melihara kambing, dia pelihara sendiri. Tapi kalau kemudian sudah diniatkan kurban, Allah Pak Insya Allah yang akan menjaga. Jarang Pak itu yang kemudian menjadi cacat, karena presentasinya sangat kecil ya. Itu. Nah, mungkin itu. Jadi tidak masalah. Misalnya berapa jarak
durasinya, apakah 1 tahun, boleh gitu loh niatnya. Jadi bahkan setiap pemeliharaannya itu dapat pahala, Pak. Niatnya lebih awal, memang niat itu besar pahalanya. Bahkan qadarullah meninggal nih Pak, mati nih kambing, mati nih sapi, pahalanya sudah sampai Pak. Itu di antara kekuatan niat di situ. Jadi kita niat, misalnya niat bismillah saya nabung 100.000 misalnya untuk kurban, ternyata sampai akhir tahun nggak bertambah, sampai 2 tahun nggak bertambah tetap, maka pahalanya sudah sampai. Maka disinilah kekuatan niat Pak. Jadi setiap tahun usahakan kita berniat kurban. Karena kata Rasulullah SAW itu dalam riwayatnya, orang yang berniat melakukan kebaikan kemudian gagal, itu 1 pahala. Orang berniat berkurban kemudian, atau niat apapun kebaikan, kemudian terjadi kebaikan itu, maka mendapatkan 10 kebaikan Pak. Jadi kita niat kurban hari ini, bismillah ya Allah niat kurban, kemudian terjadi kurban, bisa sama dengan 10 kali kita berkurban Pak. Disinilah pentingnya niat. Makanya kata ulama itu, kam min amalin shawirin tukabbiruhun niyah. Banyak amalan-amalan kecil menjadi besar pahalanya karena niatnya benar. Wa kam min amalin kabirin tusawwiruhun niyah. Banyak amalan-amalan besar tapi menjadi kecil karena niatnya salah. Jadi memang harus kita mengupdate, memperbaiki niat-niat kita. Mungkin itu Pak. Monggo Ibu. Misal keluarga yang korban itu dengan kambing, kebetulan keluarga itu tidak kurang suka dengan daging kambing. Terus pesan kepada panitia untuk minta diganti haknya si korban ini dari daging sapi atau yang lainnya, boleh nggak? Nah, baik. Kalau kemudian kita minta ke panitia, sebenarnya dia sebagai penerima manfaat, boleh Bu. Misalnya kita nggak ada di antara keluarga, nggak ada yang suka kambing. Sudah kambing saya disedekahkan semua ya. Tapi karena ini momentum hari raya Idul Kurban, kan kalau sudah jamaah itu kan mesti mendapatkan Mbak, Bu, mesti mendapatkan. Tapi memang bukan haknya, memang bukan sebagai hak kurban, bukan ya. Tapi sebagai hak penerima kurban, sebagai hadiah misalnya, itu boleh. Jadi tidak salah Bu. Jadi tetap boleh, meskipun memang dianjurkan, disunnahkan itu pekurban memakan kurbannya, itu disunahkan. Bahkan ada yang mewajibkan, tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Jadi pekurban itu dianjurkan memakan kurbannya. Kalau kemudian nggak mau sama daging kambing, kemudian pengen makan daging sapi, tetap boleh. Tapi memang bukan sebagai pekurban, status makan kurbannya itu bukan sebagai pekurban, tapi sebagai penerima manfaat, sebagai hadiah misalnya. Oh karena kaya kok nerima kurban, boleh Bu. Orang kaya nerima kurban boleh. Gitu. Jadi nggak ada. Jadi apakah boleh saya minta ke panitia? Boleh. Seandainya Pak saya jangan dikasih kambing ya, saya mintanya daging sapi aja. Gitu. Asalkan jangan sampai kurban kambing minta paha sapi, itu mungkin beda nanti. Artinya supaya sama-sama mendapatkan euforia itu kurban, karena memang waktu-waktu makan di waktu itu. Jadi boleh Bu, nggak masalah. Cuman memang tidak mendapatkan kesunahannya sebagai sahibul kurban memakan daging kurban sendiri. Oh enggak, silakan Pak. Misalnya saya punya niat kurban, tapi saat ini belum punya uang. Punya uangnya kira-kira nanti setelah Idul Adha baru dapat uang. Kita berutang dulu untuk beli kambing, itu boleh nggak? Saya setelah. Baik. Saya sering mendapatkan ini, bahkan ini juga menjadi alasan. Nah, ini kan semangatnya ingin berkurban. Ada yang alasannya orang tidak semangat berkurban, Pak. Kurban kok pakai ngutang. Kalau saya biasanya, selama kita ada cadangan untuk bayar, misalnya ibu-ibu nih punya emas gitu loh, banyak emasnya, tapi pas saldonya habis, sebenarnya bulan depan gajian boleh. Atau ternyata dilalah sebelum gajian sudah meninggal, kan masih ada emas yang bisa dijual bayar utang. Beda. Makanya ini sering saya sampaikan, selama ada cadangan yang bisa untuk membayar, boleh. Yang tidak dianjurkan ngutang itu sebenarnya kan tidak ada cadangan untuk membayar. Kalau ada cadangan untuk membayar, kalau misalnya qadarullah mati sebelum membayar itu nggak boleh. Nah, cuman kan banyak di antara kita itu yang beralasan untuk menghindar. Tapi kalau Pak Arif kan ingin berkurban karena qadarullah misalnya pas terbatas, tapi insya Allah mampu lah beliau. Tapi tetap boleh Pak. Kalau sudah ada,
insya Allah nanti gaji saya akhir bulan nih, baru keluar, boleh Pak. Artinya karena sudah ada cadangan gitu. Istilahnya kan sama, karena tidak dapat momennya kalau nggak ngutang gitu. Kalau nggak ngutang momennya nggak dapat gitu. Lewat kan momennya, harus nunggu tahun depan gitu. Kecuali nggak ada cadangan Pak, semangat ingin berkurban, ngutang nggak ada cadangan, nggak boleh Pak. Itu hanya semangatnya aja tapi nggak ada cadangan untuk bayar. Tapi kalau di rumah masih ada motor, ada mobil, itu boleh aja kalau saya. Atau dijual aja, kan mau jual eman Pak, mau jual mobil eman gitu kan, mau kurban jual mobil eman gitu. Karena untuk beli kambing hanya 2 juta atau 3 juta, laku mobilnya 300 misalnya, eman gitu kan. Sehingga nggak masalah Pak kalau ada cadangan. Silakan. Kaitannya dengan penyembelihan, itu sekarang kan banyak yang dipakai ke tim penyembelihan Ke RPH. ya. Selama syaratnya benar tidak masalah. Memang kalau kemudian berbicara afdoliyahnya, berbicara utamanya, memang kita menyaksikan Pak. Memang bicara idealnya kita menyaksikan, bahkan nyembelih sendiri. Apakah kemudian sah Pak? Kita minta tolong ke RPH, itu sah. Itu pertama memang di RPH itu cara penyembelihannya itu sudah pasti yang terbaik, insya Allah. Mereka sudah istilahnya cara perobohannya juga benar, kemudian cara motongnya juga benar. Karena di antara kesunahan memotong hewan itu adalah wa'ahsin dabhahu, harus dipertajam pisaunya, diperbaiki cara merobohannya. Jadi nggak boleh ketika kita menyembelih menyakiti hewan, itu memang dia. Bahkan ketika menyembelih itu idealnya hewan nggak melihat pisau. Apalagi sambil ditakut-takut ya, tak boleh, nggak boleh. Jadi idealnya hewan itu nggak boleh melihat, bahkan ketika sapi atau kambing dipotong, itu hewan yang lain itu dijauhkan, jadi disendirikan, gitu. Jadi disendirikan untuk pemotongan. Jadi apakah sah? Boleh Pak. Itu. Kalau kemudian berbicara afdol, berbicara utama, tetap orangnya menyembelih sendiri atau minimal menyaksikan. Kalau kemudian hadir ke RPH, kalau satu masjid hadir ke RPH kan kadang tidak memungkinkan gitu kan, maka diwakilkan misalnya. Tapi insya Allah untuk caranya kan sudah benar, sudah tepat. Tapi memang idealnya ada panitia yang mendampingi, khawatir salah nama misalnya, salah doa dan sebagainya. Tapi insya Allah sudah benar. Orang-orang RPH insya Allah sudah mereka sudah memiliki standar-standar khusus berkaitan dengan penyembelihan. Mungkin cukupkan sementara, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah kurban. Baik, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.